Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, kita memulai pembelajaran pada siang hari ini. Kita berdoa dulu, Nak. Silahkan Ketua kelas Radit pimpin doanya, Nak. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sambil Ibu mengecek kehadiran kalian, sambil diisi, sambil juga disiapkan dirinya, dicek baterai laptopnya, baterai HP-nya, Nak, disiapkan semua. Dipersiapkan dirinya, tempat duduknya dibuat nyaman walaupun belajar daring. Oke, sudah isi absen semua anak-anaknya Ibu. Berarti hadir semua ya hari ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita mereview dulu materi minggu lalu. Apa sih yang kita sudah pelajari pada pertemuan minggu lalu, Nak? Ada yang mau mereview? Oke, Manda, silahkan, Nak. Tentang tahapan-tahapan proses kerja pembuatan prototipe produk yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu memformulasikan hasil riset marketing, penciptaan ide yang dituangkan dalam merancang alur kerjanya. Oke, sip. Beri plus dulu untuk Manda. Oke, selanjutnya kita main tebak-tebakan gambar dulu ya. Oke, sudah terlihat ya. Siap untuk menebak gambar? Ya. Siap, Bu. Siap. Ya. Gambar apa ini? Mari makan. Obat nyamuk. Obat nyamuk. Kambing guling. Kambing guling. Berarti anak-anak Ibu sudah fokus nih untuk menerima materi pada siang hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Indikator pencapaian kompetensi pada hari ini yaitu kalian yang pertama memerinci gambar kerja proses pembuatan prototipe produk barang. Kemudian yang kedua IPK pengetahuannya menguraikan gambar kerja proses pembuatan prototipe produk barang. Dan keterampilannya kalian diharapkan mendesain gambar kerja alur proses pembuatan prototipe produk barang. Ini indikator pencapaian kita pada siang hari ini, Nah. Kemudian tujuan yang diharapkan nih dari pertemuan kita hari ini setelah kita belajar nanti membuat proyek kalian. Yang pertama pertama yaitu memerinci gambar kerja proses pembuatan prototipe produk barang, kemudian diuraikan dan didesain menjadi sebuah gambar kerja. Jelas sampai sini harapan yang bisa kita lakukan untuk hari ini. Jelas, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sip. Pentingnya nih, kenapa sih kita hari ini belajar tentang mendesain gambar kerja? Nah, jadi ketika nanti kalian nih sudah lulus sekolah, berpikiran untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang biasa disebut dengan seorang wirausaha. Oke. Nah, ketika kalian menjadi seorang yang sukses, pengusaha yang sukses, ya tapi dengan cara apa? Semua itu dilakukan dengan cara sesuai dengan proses yang akan dilaksanakan secara runtun. Jadi dari minggu lalu itu Ibu tanamkan ke kalian bahwa sebuah pekerjaan itu dilakukan secara
Makanya minggu lalu kita membuat alur kerja, kemudian minggu ini kita buat tuangkan dari alur kerja tadi, kita tuangkan ke dalam sebuah gambar kerja. Kemudian Ibu akan menyampaikan dulu rubrik penilaian. Nih, jadi penilaian kita pada pagi hari ini, pertama sikap disiplin, kemudian tanggung jawab, keaktifan kalian, percaya diri, kreatif, dan kerjasama. Itu penilaian. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilannya. Jadi dari persiapan alat dan bahan, apakah sudah kalian siapkan, kemudian pada saat mendesain gambar kerjanya, hasil kerjanya saat dipresentasikan, sama sikap saat mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya, ketika kalian nih menjadi seorang wirausaha yang sukses, tidak mungkin seseorang itu menjadi seorang wirausaha yang sukses begitu saja secara instan gitu kan. Pasti dia pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam membuat prototipe produknya. Kira-kira apa nih yang buat seseorang gagal dalam membuat produknya, Nak? Perancangan kurang matang. Kurangnya ide dan inovasi. Kurangnya ide dan inovasi. Jadi dari dua tadi ini pendapat temanmu, beri plus dulu untuk yang berani menyampaikan pendapatnya. Ayo beri plus dulu, Nak. Gambar kerja. 1. Menyampaikan informasi. Dalam hal ini, gambar berfungsi sebagai alat menyampaikan informasi dari pihak perancang kepada pihak pembuat. Fungsi gambar kerja dari bahan dokumentasi yaitu pengawetan dan penyimpanan. Dengan mendokumentasikan gambar berarti pula mengawetkan dan menyimpan untuk dipergunakan sebagai bahan informasi. Gambar dua dimensi adalah suatu gambar yang menampilkan salah satu bagian permukaan dari suatu benda, sehingga permukaan yang lain tidak ditampilkan pada gambar tersebut, tetapi dapat ditampilkan di bagian sampingnya, baik atas, bawah, kanan maupun kiri. Oke, sip, mantap. Siap membuat gambar kerja? Siap, Bu. Siap, Bu. Harus siap ya anak-anak Ibu ya. Silahkan nanti saat membuat gambar kerja setiap anggota kelompok mengkomunikasikannya di dalam WhatsApp grup itu, Nak ya. Kemudian LKPD juga sudah Ibu share. LKPD-nya sudah, ini LKPD-nya, Nak. Ibu sudah share di Google Classroom. Nah, di sini nanti masukkan gambarnya, kemudian di sini langkah-langkahnya. Apa saja sih alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat gambar kerja? Pensil, hapus, dan kertas. Nah, jadi di sini kan kalian kemarin minggu lalu sudah merancang alur kerjanya, sudah membagi juga tugas-tugas setiap anggota kelompoknya buat siapa yang bagian ini, bagian ininya. Kemudian tugas proyek hari ini diselesaikan dalam waktu 40 menit. Kemudian dipresentasikan hasilnya. Siap sesuai dengan kesepakatan waktu yang Ibu berikan, Nak? Siap, Bu. Siap, Bu. Kalau sudah siap, silahkan langsung dikerjakan dan Ibu akan mengecek. Dimulai dari sekarang ya, mengerjakannya ya. Girindra, Nak, tolong dibagusin ininya. Peletakan kameramu, Nak, biar Ibu bisa melihat aktivitas. Ayo ya, posisikan. Dibuat sedetail mungkin, diperhatikan penggunaan layoutnya, jangan kekecilan gambarnya ya, Nak. Kejelasan gambar diperhatikan. Coba Ibu mau lihat hasil kerjanya Manda gimana, Nak? Coba ditunjukkan ke layar, Nak. Agak geser sedikit ya, itu gambar pemotongan botol ya, Manda ya.
Faiz, coba tunjukkan hasil gambarmu nak, sampai di mana sudah nak? Faiz, jangan lupa yang sudah selesai difoto kemudian kirim di grupmu nak, supaya disatukan sama temanmu. Untuk Fitri ya, kelompok 3 ini nak yang agak diperjelas gambarnya nak ya. Oke sip, waktunya tinggal 1 menit, segera ya disatukan ya. Oke, waktunya habis. Sudah siapkah untuk presentasi anak-anak Ibu? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, kembali diposisikan kameranya, siap untuk melihat temannya yang presentasi, siap untuk menanggapi, untuk memberikan masukan-masukan kepada teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raditya Linggar Pradipa, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil alur kerja gambar kami. Kelompoknya yang pertama ada saya sendiri Raditya, kemudian yang kedua ada Naila, yang ketiga ada Ahmad Ilyas, yang keempat ada Khairul Rizal, dan yang terakhir ada Dialonika. Oke, silahkan dilanjutkan presentasinya Radit. Baik, Bu. Di sini yang pertama kita untuk material dan bahan-bahannya ada botol yang berukuran besar, kemudian ada spidol permanen, kemudian ada gunting, lalu ada obeng, kemudian korek api, tanaman, dan yang terakhir kita untuk pengecetan menggunakan pilok atau cat warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Faika, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan langkah-langkah pembuatan pot tanaman dari botol bekas. Langkah yang pertama, kita bisa gunting botol setengah dan buang labelnya. Setelah itu, kita gunting bagian atas botol membentuk pola zigzag. Setelah itu, kita bentuk pola yang ditentukan. Lalu, panaskan obeng dengan korek. Setelah itu, buat bolongan pada bagian bawah botol sebagai ventilasi pembuangan air. Setelah ventilasi pembuangan air tersebut telah terbuat, kita bisa membuat ventilasi pada bagian samping botol. Setelah itu, beri warna pada botol menggunakan cat warna atau piloks. Setelah itu, keringkan, siapkan tanaman yang telah dipilih, lalu masukkan dalam pot yang telah jadi tadi. Sekian, terima kasih. Gambar sketsanya sudah bagus, tapi perlu diperbaiki lagi kerapian dalam menyusun alur kerjanya, serta urutan step by step-nya, nomornya kurang terlihat itu Radit. Terima kasih. Siapa nih yang mau mengungkapkan pengalamannya setelah mendesain gambar kerja? Apa sih pengalaman yang kalian dapatkan? Pengalaman saya sendiri yang saya dapatkan yaitu kami menjadi tahu bahwa mendesain sketsa gambar perlu kesabaran dan kedetailan agar sketsa gambar tersebut jelas. Perlu kekompakan anggota kelompok agar gambar alur kerja dapat terlihat jelas dari hasil sketsa gambar tiap anggota yang disatukan. Kelompok terbaik, siapakah kelompok terbaik pada hari ini? Kelompok terbaik adalah kelompok Radit. Beri tepuk tangan untuk kelompok Radit. Kelompoknya lebih cepat mengumpulkan tugas di Google Classroom. Kesimpulannya hasil dari belajar hari ini, sketsa gambar kerja ada dua dimensi dan 3 dimensi. Fungsinya sama, yaitu menyampaikan tujuan pembuatan gambar kerja kepada orang yang akan membuat produknya. Wow, ada satu nih yang dibawa KKM. Siapakah dia? Girindra. Oke, Girindra. Mungkin ada materi yang belum dipahami oleh Girindra sehingga hasilnya belum maksimal pada siang hari. Oke, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan. Kita membuat Produk barang. Kita
kita nggak akan berhasil secara tiba-tiba, tapi kesuksesan itu berawal dari sebuah kesungguhan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, silahkan Radit pimpin doanya, Nak. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.